Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi di channel Talang Barwe. Untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel Talang Barwe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Talang Barwe. Dan carilah tempat duduk yang nyaman untuk mendengarkan cerita saya. Ya, banyak dari masyarakat Indonesia yang menganggap kalau orang Minangkabau itu sama dengan orang Padang. Padahal kenyataannya adalah salah besar. Secara geografis, Minangkabau merupakan gabungan dari beberapa daratan yang lingkupnya nggak cuma di Sumatera Barat, tetapi juga di Bengkulu, Riau, Jambi, hingga Negeri Sembilan di Malaysia. Jadi, Minangkabau itu lebih luas daripada Padang. Berbicara tentang Minangkabau, apa sih yang pertama kali terbesit di dalam pikiranmu? Rumah gadangkah? Rendangkah? Atau yang lainnya? Tentu saja itu semua benar. Tapi kali ini Talang Barwe tidak akan membahas tentang rendang, rumah gadang, atau yang lainnya. Kali ini Talang Barwe bakalan ngajak kamu untuk melihat deretan makhluk gaib khas Minangkabau yang katanya amat sangat menakutkan. Ya, jadi kira-kira seperti apa sih wujud dari hantu khas Minangkabau ini? Langsung saja kita masuk ke videonya. Hantu khas Minangkabau yang pertama bernama Siampa. Sosok hantu ini digambarkan memiliki perawakan yang tinggi besar, hitam, serta mata merah menyala. Nah, konon katanya Siampa ini sering dijumpai pada barisan pepohonan yang amat besar, serta rumah tua yang sudah tidak berpenghuni. Berdasarkan cerita masyarakat yang beredar, Siampa dikenal sebagai hantu yang keras mengganggu manusia dengan cara mendidih atau mencekiknya ketika sedang tidur. Oleh karena itu, masyarakat setempat percaya kalau ada orang yang merasa ketidihan ketika tidur, maka orang tersebut telah diganggu oleh Siampa. Selanjutnya, ada hantu yang bernama Inyek. Sebenarnya, Inyek sendiri merupakan sebutan untuk kakek dalam silsilah keluarga di Minangkabau. Namun, Inyek ini juga memiliki arti harimau, jelmaan yang memiliki ilmu gaib. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat beberapa versi tentang hantu ini. Salah satunya adalah kisah tentang kakek dalam sebuah anggota keluarga yang mana dirinya telah mempelajari serta menguasai ilmu gaib. Nah, ilmu gaib tersebut konon bisa berubah wujud menjadi seekor harimau tak kasat mata yang senantiasa akan menjaga kakek tersebut. Yang ketiga, Suluh. Makhluk gaib yang satu ini memiliki bentuk seperti percikan api yang melayang dan biasanya muncul setelah azan maghrib hingga menjelang pagi. Konon katanya, Suluh merupakan santet yang dikirim oleh para dukun. Orang yang terkena santet Suluh akan mengalami berbagai hal yang mengerikan. Meski demikian, mitosnya hantu percikan api ini akan menghilang jika ada orang yang kebetulan melihatnya. Yang keempat, Palasik Kuduang. Hantu Palasik Kuduang merupakan makhluk gaib yang konon kerap mengincar anak-anak sebagai tumbal. Palasik Kuduang sendiri terdiri atas dua kata, yakni Palasi yang bermakna orang-orang yang mempelajari dan memiliki ilmu gaib, dan Kuduang yang bermakna buntung atau terpotong. Oleh sebab itu, hantu ini memiliki ciri khas, yakni tidak adanya cekungan di antara hidung dan bibir. Itu dia deretan hantu khas di Minangkabau. Menurut kamu,
Serem nggak 4 hantu yang di atas? Kurang serem ya? Kalau ada yang lebih serem, mungkin bisa dikasih tahu di kolom komentar. Nanti bakalan Talang Marweh bahas buat kamu semuanya. Terima kasih telah menyaksikan cerita dari Talang Marweh. Moga-moga cerita dari Talang Marweh menambah pengetahuan teman-teman semua dan dapat diambil baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.